Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Andren Pramana Putra, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta dengan NIM 878169582. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar berat, tetapi sebenarnya sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar maupun sebagai manusia yang berpikir. Kita akan membahas 3 pilar utama dalam ilmu pengetahuan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi mungkin kita pernah bertanya tentang ini beneran ilmu atau cuma pendapat? Kok bisa sih sesuatu itu dianggap benar? Dan ilmu ini sebenarnya dipakai untuk apa? Nah, jawabannya ada di 3 pilar ini. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ontologi. Secara sederhana, ontologi ini membahas tentang hakikat keberadaan. Artinya, ontologi ini menjawab pertanyaan paling dasar tentang apa sih yang sebenarnya kita pelajari. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu harus punya objek yang jelas. Objek ini terbagi menjadi 2, yaitu objek material, apa yang dipelajari, atau bendanya, dan objek formal, dari sudut pandang apa kita mempelajarinya. Contohnya dalam ilmu kedokteran, objek materialnya adalah tubuh manusia, tapi sudut pandangnya fokus pada kesehatan dan penyakit. Sedangkan dalam ilmu psikologi, objeknya juga manusia, tapi yang dikaji adalah perilaku dan mentalnya. Nah, jadi walaupun objeknya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Contoh analogi sederhananya adalah, bayangkan kita akan pergi memancing. Ontologi itu seperti menentukan ikan apa yang akan kita tangkap. Bila kita tidak tahu ikan apa yang akan kita tangkap, kita juga tidak akan tahu harus kemana, pakai umpan apa, dan bagaimana caranya. Itulah kenapa ontologi adalah langkah awal dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu benar? Nah, disinilah kita mengenal metode ilmiah. Misalnya, observasi, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Nah, sesuatu pengetahuan bisa dianggap ilmiah jika memenuhi beberapa syarat seperti, yang pertama, logis atau masuk akal. Kemudian, empiris atau bisa dibuktikan dengan pengalaman atau data. Yang ketiga adalah sistematis, tersusun dengan rapi dan teratur. Nah, contoh sederhananya adalah, bila seseorang mengatakan bahwa minum air hangat bisa membuat badan menjadi rileks. Nah, itu baru bisa menjadi ilmu apabila yang pertama ada pengamatan, yang kedua ada penelitian, yang ketiga ada bukti yang bisa diuji. Analoginya adalah, kalau tadi ontologi sudah menentukan ikannya, maka epistemologi adalah alat pancingnya, umpannya, dan teknik memancingnya. Apabila alatnya saja salah, tekniknya asal-asalan, hasilnya juga tidak bisa dipercaya. Jadi epistemologi ini memastikan bahwa pengetahuan yang kita dapat itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah aksiologi. Jadi aksiologi ini membahas tentang nilai, etika, dan manfaat dari ilmu pengetahuan. Aksiologi ini menjawab pertanyaan tentang ilmu ini digunakan untuk apa. Karena pada dasarnya ilmu itu tidak berdiri sendiri, selalu ada tanggung jawab moral di dalamnya. Contohnya, ilmu teknologi bisa digunakan untuk membantu manusia, seperti dalam bidang pendidikan, tapi juga bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan manusia itu sendiri. Jadi, aksiologi ini menilai apakah ilmu ini membawa manfaat atau justru menimbulkan kerusakan. Contoh analogi terakhir, setelah kita berhasil menangkap ikan, aksiologi ini akan bertanya, ikan ini mau diapakan? Apakah akan dibawa pulang lalu dimasak dan memberi makan keluarga, atau malah dibuang sia-sia? Nah, disinilah nilai dan etika itu berperan. Ilmu yang baik bukan hanya benar, tapi juga bermanfaat dan digunakan dengan bijak. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang 3 pilar utama dalam filsafat ilmu. Dan dari situ kita bisa simpulkan bahwa ontologi itu menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menentukan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Dan yang pasti, ketiganya ini tidak bisa dipisahkan karena tanpa salah satunya ilmu pengetahuan jadi tidak lengkap. Itu saja paparan singkat dari saya tentang filsafat ilmu ini. Ilmu tanpa filsafat akan kehilangan arah, dan filsafat tanpa ilmu akan menjadi angan-angan saja. Saya Andren Pramana Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.